Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya, mulai dari lampos.co, lampungpos.id dan juga Sai Radio 100 FM. Oke Bang Ago, di sini sudah ada 5 deret berita yang menjadi trending topik untuk lampos.co. Di antaranya, pemerintah Kota Bandar Lampung segel 4 tempat usaha. Kemudian, siap-siap Mall Bumi Kedaton akan undi kupon berhadiah mobil. Selanjutnya, berita tentang kesiapan sekolah untuk PTM akan diverifikasi ulang dan juga Sekda Kota Metro dilantik serta yang terakhir kasus COVID-19 Lampung bertambah 119 orang. Oke, ini ada salah satu pemberitaan yang cukup mengejutkan karena pemerintah Kota Bandar Lampung tiba-tiba melakukan penyegelan terhadap 4 tempat usaha yang cukup legend juga di Bandar Lampung. Ya, ini sebenarnya bukan tindakan yang pertama kali sih dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Sebelumnya juga dan di tempat yang sama. Intinya apa? Intinya adalah pemerintah kota mencoba untuk tegas ya kepada mereka yang tidak taat aturan ya menggunakan tapping box, karena dengan adanya tapping box itu bisa secara akurat terukur hak dari pemerintah Kota Bandar Lampung ya dalam hal ini penerapan pajak ya. Nah, kita berharap sih ketegasan ini sebenarnya menjadi warning ya bagi tempat-tempat usaha lain supaya tidak mendapatkan tindakan yang sama dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Kita beralih kali ini untuk lampungpos.id, Bang Ago, diantaranya segera terbitkan payung hukum PTM terbatas daerah. Berita kedua dari lampungpos.id, KPK minta Aziz Syamsuddin kooperatif, selanjutnya program Langit Biru diperluas ke seluruh daerah. Berita yang keempat, 4 tempat usaha disegel. Dan yang terakhir, vaksinasi gotong royong masih di Jabodetabek. Baik, di sini ada sebuah pemberitaan juga tentunya tentang PTM yang juga masih kontroversi dan namun di sini diharapkan segera diterbitkan payung hukum PTM terbatas daerah. Iya, soal payung hukum dari PTM terbatas daerah ini kita angkat dalam Koran Harian Umum Lampung Pos di halaman 1 ya. Segera tertibkan payung hukum PTM terbatas daerah. Gitu. Karena apa? Karena memang pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo itu sebenarnya sudah membuat acuan-acuan bagaimana pembelajaran tatap muka itu berlangsung pada tahun ajaran baru 2021-2022 nanti. Kalau tidak salah satu poin-poinnya adalah jumlah siswa yang masuk ke dalam kelas ketika PTM dilakukan itu 20% dari populasi kelas sesungguhnya. Kemudian PTM itu dilakukan secara bergilir ya, selang-seling ya, gitu. Kemudian menerapkan protokol kesehatan dan yang paling penting sebenarnya adalah para guru di sekolah yang sudah dianggap siap menyelenggarakan PTM itu adalah sekolah yang para gurunya sudah mendapatkan vaksin COVID-19. Nah, untuk mendorong ke arah ini tentu saja dibutuhkan payung hukum ya, supaya apa? Supaya syarat-syarat itu bisa terpenuhi. Salah satunya apa? Terpenuhinya syarat guru divaksin. Karena sampai sejauh ini di Provinsi Lampung, kalau tidak salah juga itu baru Bandar Lampung yang 80% gurunya sudah tervaksinasi. Sementara daerah lain itu angkanya masih jauh sekali. Mudah-mudahan dengan adanya payung hukum ini ya proses ke arah sana itu menjadi lebih cepat terrealisasi. Ya, tentunya ini menjadi harapan kita bersama ya. Betul. Bang Ago ya. Selanjutnya ini ada tentang KPK minta Aziz Syamsuddin kooperatif. Ya, ini masih terkait kasus salah satu penyidik KPK ya yang sekarang itu sudah dipecat karena melanggar etik oleh Dewan Pengawas KPK, penyelidik Robin, dan Aziz Syamsuddin salah satu anggota DPR RI itu tersangkut kasus ini dan dipanggil oleh KPK sebelumnya dan hari ini dijatuhkan untuk hadir. Kita lihat saja bagaimana proses selanjutnya dari Aziz Syamsuddin yang diposisikan sebagai saksi kali ini. Baik, tentunya itu kita tunggu sekali. Seperti apa? Agar ada kejelasan juga dalam kasus ini. Nah, kita akan beralih kali ini Bang Ago ke berita Radio Sai 100 FM tentang entertainment dan juga gaya hidup anak muda. Di antaranya yang pertama, kenang mendiang Daddy Mikes
Piyu Padi rilis lagu Dissolve. Yang kedua, trailer Filosofi Kopi 3 kembali tayang. Ben and Jody hadir dengan kategori action. Selanjutnya Marvel gandeng seniman manga Ultraman untuk komik terbarunya Attack on Avengers. Dan yang keempat, sukses raih box office. Film Cruella langsung akan dibuat sequelnya. Dan yang terakhir dari berita perkipopan, rilis album spesial EXO Don't Fight the Feeling capai jumlah pre-order hingga 1,22 juta. Nah, ini ada dari berita Filosofi Kopi. Ini salah satu film yang juga cukup sukses hingga dibuat sequel-sequelnya dan kali ini cukup mengejutkan. Akan dibuat kategorinya menjadi action. Wow. Iya. Filosofi Kopi adalah film yang cukup berhasil ya. Mengadaptasi ceritanya dari novel ya. Novel Filosofi Kopi dan sudah dua nomor ya, dua Filosofi Kopi 1, Filosofi Kopi 2 dan ini akan ada Filosofi Kopi 3. Dan yang menarik memang dalam lanjutannya ini film ini dikemas dalam genre yang jauh berbeda dari dua cerita film sebelumnya ya. Genrenya lebih ke arah action. Nah, kita pengen lihat dua aktor utama yang terlibat dalam film ini apakah benar-benar bisa menuntaskan tugas produser dan sutradara karena genrenya berubah menjadi action dan kita berharap sih sebenarnya ya film ini sama baiknya dengan dua film sebelumnya atau bahkan jauh lebih baik. Bisa jadi karena ada banyak sekali kejutan di dalamnya ya. Untuk yang kedua ini ada tentang Marvel gandeng seniman manga Ultraman di komik terbarunya Attack on Avengers. Wow, ini dua dunia yang berbeda dijadikan satu. Tapi ini dua hal yang kalau saya juga suka sekali. Manga dan juga ya Marvel. Manga dan Marvel, wow. Komik dan manga ya. Artinya industri komik barat Amerika bertemu dengan industri manga yang kita kenal itu menjadi ikonnya Jepang ya. Ya mungkin dalam Attack on Avenger kali ini merupakan bentuk komik atau bentuk manga gitu atau bentuk kedua-duanya. Kalau tidak salah memang kreator manga kenapa dibutuhkan di dalam proyek ini mungkin kostum-kostum dari tokoh-tokoh Avenger, Iron Man dan lain sebagainya mungkin akan dibuat dengan style atau gaya dari manga Jepang. Betul sekali, karena bagi seorang superhero kostum itu adalah hal yang sangat diperhatikan tentunya. Sangat diperhatikan dan menjadi ikon. Ikon sekali. Kita tunggu seperti apa kolaborasi dari keduanya. Tentunya ini akan sangat ditunggu oleh para fansnya ya. Terima kasih Bang Ago. Baik pemirsa Metro TV Lampung, itu tadi untuk trending topik yang ada di multiplatform Lampung Post Group. Namun untuk mengetahui informasi selengkapnya silahkan baca di Surat Kabar Harian Umum Lampung Post. Anda juga bisa untuk kunjungi website dari lampos.co serta lampungpost.id. Nah, selanjutnya untuk berita tentang anak muda serta entertainment, silahkan dengarkan radio Sai 100 FM serta kunjungi juga websitenya di sai100fm.id. Saya Herdiani Oktavia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk selalu terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih dan sampai jumpa.